Selamat pagi pemirsa. Kekhawatiran publik mengenai rendahnya integritas pelaksanaan pemilu 2024 semakin terbukti melihat pernyataan KPU yang menyebutkan bahwa adanya data bermasalah yang masuk ke penghitungan suara pemilu 2024. Ditemukan adanya suara anomali untuk suara Pilpres 2024 yang berasal dari 154.541 dari total keseluruhan jumlah TPS, yaitu 823.220 titik. Lucunya, kesalahan fatal ini dianggap sambil lalu oleh Bawaslu yang justru menunjukkan sikap bersahabat terhadap karut-marutnya proses penghitungan suara KPU. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 29 Februari 2024 dengan tema Usut Anomali Suara Pilpres bersama saya Leonel Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Suaranya nggak dihitung ya, karena kemarin nggak ikut kontestasi kan ya. Tapi ini penghitungan suara ini menarik sekali, Kang Ade, karena saya jadi mulai ragu yang mana nih yang mau kita percaya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Harga beras jungkirkan ekonomi. Maksudnya jungkirkan ini apa nih, Kang Ade? Ya, jungkirkan ini maksudnya adalah karena kenaikan harga beras ini luar biasa lonjakannya, yang kalau kita lihat dari harga eceran tertinggi ya, sesuai dengan peraturan Badan Pangan Nasional ini kan yang medium seharusnya 10.000. Tapi fakta di lapangan sampai kemarin tuh masih tinggi ya, memang ada penurunan ya. Artinya masih di atas HET ya, sekitar 14.000. Kemudian yang premium yang seharusnya 13.900 ini menjadi masih di atasnya gitu, sekitar 17.000. Artinya bahwa ini luar biasa, masih sangat sulit sekali untuk diturunkan oleh pemerintah, dan dampaknya adalah harga pangan nasional juga mengalami kenaikan seperti bawang, cabai dan sebagainya. Nah, ini tentu saja perlu ada langkah-langkah yang efektif dari pemerintah. Bagaimana ini penanganannya, karena ini kita khawatirkan juga jika ini tidak terkendali, maka ini akan mengganggu proses transisi pemerintahan dari pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan hasil pemilu yang terpilih. Nah, ini tentu saja mesti ada upaya-upaya dari pemerintah bagaimana langkah-langkah itu bisa efektif. Karena kalau kita lihat juga operasi pasar juga itu tidak bisa menurunkan, memang sangat membantu masyarakat. Dan ada beberapa peristiwa miris juga bagaimana setelah berjam-jam menunggu ternyata kehabisan beras. Nah, ini perlu upaya dari pemerintah. Tapi yang paling penting adalah secara makro kita melihat bahwa kita ini adalah sebuah paradoks ya. Sebuah paradoks bagaimana kita sebagai negara agraris yang seharusnya jauh dari krisis, tetapi faktanya kita terseok-seok ya ketika ada turbulensi, ketika perang Rusia-Ukraine, kemudian juga berdampak pada pangan global, sementara kita juga secara produksi pangan juga terus menurun. Nah, ini tentu saja mesti ada evaluasi mengapa kita sebagai negara besar, negara yang sumber daya alamnya bagus, termasuk juga pertanian, tapi ternyata kita tidak siap menghadapi gelombang krisis ini. Baik, kita harap memang urusan beras ini benar-benar diseriusi ya, Kang Ade ya. Betul. Karena kalau bicara misalnya contoh lain, misalnya gandum, ya wajar tidak bisa tumbuh di Indonesia. Tapi ini kan beras ya, padi kan tumbuh di Indonesia. Kok ya bisa seperti sekarang? Ya sudah, kita tunggu saja ya seperti apa tindak lanjut atau usaha untuk menghadirkan beras dengan harga yang terjangkau. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Di halaman dalam di harian Anda. Ini beritanya mengatakan soal angket PDIP tunggu tim khusus. Maksudnya tim khusus ini apa nih, Kang Ade? Ya, tim khusus ini adalah tim yang dibentuk atas arahan dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ini upaya yang memang harus dilakukan ya ketika gagasan hak angket terhadap kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ini terjadi. Nah, ini ada kajian-kajian dari tim khusus ini seperti apa bahan-bahan yang akan disiapkan, kemudian juga argumentasinya seperti apa. Ini memang harus dilakukan ketika koalisi perubahan kompak
mendukung hak angket. Yeah. Jadi koalisi perubahan itu terdiri dari 3 partai, Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera. Yeah. Jadi koalisi perubahan sudah kompak, tinggal bagaimana PDIP yang menginisiasi hak angket ini bisa kemudian mengeksekusinya. Artinya tidak hanya omon-omon gitu ya. Kita berharap hak angket ini bisa terjadi karena jika kita lewat Bawaslu kemudian juga lewat MK, ini kan basisnya adalah rekapitulasi suara ya, hasil pemilunya, hasil pemilunya. Tetapi ada hal yang sifatnya kualitatif dan itu perlu dibuka. Seperti bagaimana dugaan-dugaan kecurangan itu dengan mobilisasi bansos, kemudian juga mobilisasi aparatur negara, baik aparat keamanan, aparatur berseragam, kemudian PJ gubernur, PJ kepala daerah, sampai kepala desa. Ini kan kalau kita lihat beberapa pengakuan dari sejumlah saksi, termasuk juga dari tim 01 dan 03, ini kan fakta itu terjadi di lapangan. Nah ini saya kira harus dibuka lewat hak angket. Tetapi hak angket juga jangan kemudian dicurigai sebagai pemakzulan. Semuanya by proses, semuanya akan diundang. Dan ini juga memang tidak mudah juga ya. Ini kan melalui beberapa paripurna. Ketika paripurna tidak quorum juga tidak sepakat juga itu tidak bisa. Kemudian ketika katakanlah paripurna sepakat, kemudian kan harus disampaikan ke MK. Nah di MK ini juga kembali lagi akan dikaji. Setelah dari MK kemudian dilempar ke sidang umum MPR. Nah di MPR ini juga ada proses paripurna di situ. Jadi tahapannya sangat panjang, tetapi ada limitasi waktu 60 hari. Jadi tidak akan berlama-lama saya kira hak angket ini ada waktu yang memang dibatasi secara undang-undang. Yang mudah-mudahan ini bisa ada titik terang. Jadi ada kanalisasi, tidak hanya kecurangan-kecurangan menjadi omong-omong di warung kopi, tetapi menjadi diangkat dalam sebuah forum yang terhormat yang bernama hak angket di DPR. Supaya kemudian hasil pemilu ini punya legitimasi ya, betul, betul. Jangan kemudian nanti yang memimpin bangsa ini sedikit-sedikit nanti dipertanyakan. Ini kemarin lolosnya atau menangnya beneran apa dibuat-buat begitu ya? Oke, kita tunggu saja kelanjutan soal hak angket ini. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom politik. Ini terkait dengan data KPU nih. Data diretas, KPU menolak disalahkan. Ini terkait dengan yang tadi ya saya beritakan di headline news ini, Kang Ade, bagaimana data DPT ya itu diretas oleh pihak tertentu, tapi KPU tidak dianggap menolak dipersalahkan. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini proses persidangan ya yang terjadi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di sidang DKPP. KPU diadukan oleh sejumlah pihak terkait dengan kebocoran data pemilih ya pada data pemilih 2024. Jadi kebocoran terjadi November kemarin. Itu sekitar DPT pemilu berarti jumlah sekitar 204 juta dan itu bocor. Ini berdasarkan juga ketika itu ada beberapa penyelidikan secara random, kelompok-kelompok yang memang pemerhati IT, itu data terungkap 500.000 data pemilu bocor. Di situ ada NIK dan sebagainya. Artinya ini sangat-sangat mencemaskan sekali. Data yang ada di SIDALIS, sistem pendataan pemilih, ini bocor. Dan inilah kemudian KPU diadukan ke DKPP. Dan ternyata dari KPU masih tidak mau disalahkan, tidak mau disebut melanggar etik, dan mohon kepada DKPP untuk tidak lagi dijatuhi sanksi gitu. Tetapi ini saya kira menarik ya. Jadi dari proses DKPP ini kan kemudian terungkap juga bagaimana argumentasi dari pengadu, kemudian juga bagaimana argumentasi dari teradu. Tapi saya kira ini sebuah kelalaian juga sampai kemudian data pemilih bocor. Jadi jelas proses penyelenggaraan pemilu mesti ada akuntabilitasnya. Nah, bagian dari akuntabilitas ini harus menjaga bagaimana data pemilih itu tidak bocor. Pertanyaannya Kang, ini kalau di dalam berita juga dikatakan ya, Direktur Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara Andi Yusuf menjelaskan sudah melakukan deteksi publikasi dan mendeteksi kegiatan publikasi data pada 27 November 2023 sekitar pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat oleh Jimbo pada Bridge Forums yang diduga terkait dengan data pemilih, dan BSSN langsung mengirimkan pemberitahuan kepada KPU. Ini berarti benar-benar bocor ya berarti nih Kang? Iya, berarti ini saya kira pengakuan dari BSSN bahwa lembaga ini, lembaga sandi negara memang yang memang tupoksinya adalah pengamanan cyber ya. Ini memang bocor memang. Ini berdasarkan penyelidikan ini. Jadi saya kira
mesti ada akuntabilitas, mesti diaudit lagi sistem IT di KPU kenapa terjadi kebocoran. Jadi ini sangat miris sekali ya. Jadi ketika awal-awal kita memasuki masa kampanye, data pemilih bocor, kemudian juga dalam pelaksanaan juga terjadi dugaan berbagai kecurangan, sampai kemudian pasca pencoblosan juga terjadi kekacauan data ya di Sirekap ya, sistem rekapitulasi KPU. Jadi ini saya kira harus diungkap seluas-luasnya. Itu yang mengantarkan kita, Kang Ade dan pemirsa, ke editorial pada pagi ini. Editorial Media Indonesia diberi judul Usut Anomali Suara Pilpres. Saya agak kurang paham nih sebenarnya, anomali ini artinya memang ada kesalahan di sistem komputer, sistem IT-nya KPU, atau ada kesalahan di sistem penginputan data oleh orang-orangnya, atau bagaimana nih? Karena kalau ini tidak dipastikan, kan akhirnya kita jadi ragu juga nih hasil penghitungan suaranya KPU ini. Bagaimana, Kang Ari? Ya, lagi-lagi ini saya kira mesti ada upaya yang ini ya, bagaimana secara terbuka masalah di Sirekap ini harus dituntaskan. Ada 174.000 tempat pemungutan suara di mana data konversi image dari image ke angka ini di Sirekap ini terjadi deviasi ya yang cukup tajam. 54.000 ya? Betul. Nah, artinya sekitar 20% suara lah yang terjadi deviasi ya, artinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ini ada beberapa pola-pola juga yang kita lihat, dan itu juga berdasarkan pengamatan tim 01 dan juga 03. Ini juga ada penggelembungan suara ya di 02. Dan itu polanya hampir sama gitu. Dan ada beberapa kasus yang saya kira sangat banyak sekali. Bagaimana data di Sirekap ini melampaui jumlah pemilih di TPS. Kan jumlah pemilih di TPS kan sekitar 300 orang. Ini nyatanya ada yang di atas itu. Ada yang 800.000, kemudian 700 gitu. Sampai 800 orang pemilih. Ini kan aneh bin ajaib gitu. Jadi ini harus diungkapkan. Nah, anomali 174.000 maksudnya saya kira di TPS ini bukan yang ece-ece ya. Ini sesuatu yang menurut saya harus diungkap. Kenapa terjadi anomali suara yang begitu besar? Seperti itu. Ini berarti sebenarnya kesalahannya terbatas di sistem Sirekapnya saja ya? Betul di sistem Sirekapnya. Kalau penghitungan real count-nya belum tahu gitu. Kemarin ada beberapa penyesuaian, ada beberapa pengecekan kembali, dan menurut KPU sudah ada perbaikan sesuai dengan perhitungan secara berjenjang, secara real count. Baik, kita akan bahas itu ya, Kang Ade, dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 29 Februari 2024, Usut Anomali Suara Pilpres. Usut anomali suara Pilpres. Kekhawatiran publik mengenai rendahnya integritas dalam pelaksanaan pemilu 2024 sepertinya semakin terbukti. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menyebut adanya data bermasalah yang masuk dalam penghitungan suara pemilu 2024. Berdasarkan perbaikan yang sedang dilakukan, KPU menemukan suara anomali untuk suara Pilpres 2024 yang berasal dari 154.541 tempat pemungutan suara atau TPS. Padahal, total jumlah TPS yang disiapkan KPU pada perhelatan pemilu 2024 kali ini mencapai 823.220 titik. Itu berarti tingkat anomali yang terjadi hampir 20% TPS. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, keanehan tersebut diperoleh dari data yang masuk sejak 15 Februari hingga 27 Februari 2024. Adapun anomali tersebut terjadi akibat kekeliruan sistem IT KPU saat membaca foto formulir model C hasil suara yang diunggah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Adapun bentuk keanehan yang selama ini sudah diketahui publik, yaitu adanya perolehan suara salah satu paslon di satu TPS di dalam negeri yang lebih dari 300 suara. Padahal pula maksimal jumlah surat suara yang tersedia di satu TPS hanya untuk 300 pemilih. Pihak KPU mengaku sudah mengoreksi anomali penghitungan suara tersebut dan mengklaim data yang terbaca di publik melalui laman penyelenggara pemilu ini merupakan angka sebenarnya.
Sesaat pernyataan Ketua KPU yang menyebut sudah mengoreksi anomali suara Pilpres seperti menyelesaikan penyebab kekisruhan yang terjadi di publik selama beberapa pekan belakangan ini. Namun kenyataannya, penyelesaian karut-marut pelaksanaan pemilu 2024 tidak sesederhana yang dilakukan Ketua KPU dan jajarannya. Sejak awal penghitungan, masyarakat sudah menemukan berbagai kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres 2024. Dari mulai adanya penggelembungan suara salah satu calon di berbagai lokasi, hingga adanya suara yang sudah dihitung di wilayah Indonesia bagian Barat saat waktu pencoblosan belum usai. Yang membuat masyarakat serta pendukung paslon nomor urut 01 dan 03 semakin jengkel, sepertinya tidak ada ungkapan penyesalan dari penyelenggara pemilu mengenai kegagalan sistem informasi dan teknologi atau IT yang mereka kelola. Padahal anggaran negara yang disediakan untuk IT ini tidak sedikit. Yang semakin mengherankan publik, kesalahan fatal yang dilakukan KPU sepertinya dianggap sambil lalu oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu justru menunjukkan sikap bersahabat ketimbang keras terhadap karut-marutnya proses penghitungan suara yang dilakukan KPU. Karena itu, sangatlah wajar apabila publik mencurigai apa yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu kali ini sebagai bagian dari rekayasa demi mendukung salah satu paslon yang bertarung di Pilpres 2024. Apalagi KPU dan Bawaslu sepertinya tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan paslon tersebut. Dengan melihat kekacauan maupun rekayasa tersebut, tidaklah aneh apabila masyarakat serta juga politisi pendukung paslon 01 dan 03 kemudian menggulirkan hak angket di DPR. Dengan adanya langkah yang konstitusional, publik dan wakil rakyat di parlemen bisa melihat secara transparan apa yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam pemilu kali ini. Anomali itu tidak boleh dibiarkan melenggang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan Kang Ade, kalau melihat Sirekap, saya menemukan banyak juga cerita-cerita begitu ya. Bagaimana sebenarnya mulai dari saat bimbingan teknis, BIMTEK, sampai kemudian pelaksanaan pemilu, penghitungan suara. Ini cerita dengan saya, ini KPPS nih. KPPS. Itu mengatakan bahwa memang ada kesalahan-kesalahan pengarahan. Lalu juga ketika mereka mau mengupload ke aplikasi Sirekap, yang pertama hang. Mungkin karena saat bersamaan ada yang upload begitu banyak. Lalu ada salah-salah sistem aplikasi Sirekap itu membaca angka. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian memang Sirekap ini tidak bisa diandalkan, kan KPU bilang kita tidak mengandalkan Sirekap loh, kita mengandalkan perhitungan real count. Kenapa Sirekap ini akhirnya tidak, ya sudah dimatikan saja begitu loh sama sekali, daripada kemudian terus-terusan menjadi sumber masalah, Kang Ade? Ya, kalau kita lihat dari latar belakang kenapa Sirekap ini dihadirkan ya oleh KPU, ini kan bagian dari transparansi ya. Transparansi penyelenggaraan pemilu ya. Jadi masyarakat bisa melihat secara jelas. Namun ketika alat bantu ya, Sirekap kan disebut alat bantu kemudian menjadi musibah. Ini saya kira sebuah harus dievaluasi secara total bagaimana Sirekap ini bisa berjalan gitu. Kok bisa gitu. Kalau kita lihat dari klaim dari KPU ini kan Sirekap ini kemudian diberlakukan karena sudah ada beberapa simulasi sampai belasan kali simulasi. Simulasi menggunakan Sirekap ini. Simulasi menggunakan Sirekap. Jadi ada simulasi, kemudian ada BIMTEK. BIMTEK ini untuk para KPPS ya. Nah, ini memang seharusnya kalau misalnya ini belum sempurna, katakan masih banyak kesalahan, harusnya jangan dipaksakan seperti itu. Dan seharusnya KPU juga belajar dari situng ya. Dulu kan ketika pemilu 2004 sampai 2019 sampai 2019 ini kan menggunakan situng. Situng juga bermasalah juga. Nah, harusnya ketika situng bermasalah pada 2019 ini harus dilakukan bagaimana Sirekap ini agar tidak terjadi lagi banyak kesalahan teknis gitu, seperti itu. Kalau kita melihat kan sampai sekarang
Sirekap ini jadi semacam sesuatu yang misterius ya. Semacam siluman begitu. Maksud saya tuh barangnya ada, aplikasinya ada, tapi sudah banyak sekali kegagalan untuk mengupload, lalu akhirnya ketika sudah diupload sistemnya membaca dengan salah angkanya, sampai yang tadi Kang Ade bilang ada yang satu TPS bisa ratusan ribu begitu. Kenapa tidak KPU ya fix saja Sirekap dengan sangat menyesal kami matikan untuk menghindari syakwasangka, dan kami sekarang fokus kepada perhitungan real count yang boleh dipelototi oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga kemudian keraguan-raguan kita nih ya jadi hilang. Sirekapnya sudah tidak ada dulu. Soal kemudian pertanggungjawabannya ya nanti. Kenapa tidak berani begitu sih? Nah ini saya kira juga perlu ada langkah ya dari Bawaslu ya. Karena kan persoalan Sirekap ini sudah dilaporkan juga oleh masyarakat ke Bawaslu ya. Dan Bawaslu juga sudah mengirimkan surat beberapa kali, dan ada beberapa surat yang tidak dibalas gitu. Nah dari situ menurut saya ada surat-surat yang dibalas itu harusnya oleh Bawaslu disampaikan kepada publik, ini loh balasan dari KPU. Kenapa terjadi kekacauan data, kenapa terjadi kegagalan konversi image ke angka. Nah ini menurut saya harus betul-betul diungkap kepada publik oleh Bawaslu ya. Jadi Bawaslu menurut saya mesti berada di garis depan. Bagaimana mengkanalisasi keresahan publik ini. Jadi salurannya Bawaslu mesti beri di garis depan. Jangan sampai banyak pembicaraan soal kekacauan data di Sirekap ini menjadi pembicaraan luas masyarakat, dan ini kan sangat-sangat meresahkan. Jadi mesti ada di garis depan Bawaslu ini betul-betul menyampaikan kepada publik apa sih balasan dari KPU ini terkait dengan Sirekap itu. Kalau kemudian kita melihat sampai sekarang ya soal Sirekap ini, Kang Ade. Kita melihat KPU kan kecenderungannya jadi semacam defensif ya. Tidak juga misalnya terbuka. Aplikasi ini bagaimana membuatnya, setelah melewati tender atau tidak. Ada pesaing-pesaingnya mungkin, katakanlah ini hayalan saya mungkin dari luar negeri, kita akhirnya memilih menggunakan karya anak bangsa sendiri. Lalu kita sudah melakukan simulasi sekian rupa. Sudah ada sertifikasi misalnya entah dari lembaga kredibel internasional misalnya. Sudah kami simulasikan juga, tapi kemudian ternyata salah. Kami minta maaf ini, tapi kita sudah melewati semua tahapan. Kan hal-hal seperti ini tidak ada dari KPU. Ya memang kalau kita lihat dari proses Sirekap ini kan panjang ya, Leo ya. Jadi panjang dimulai dari bersimulasi, kemudian simulasi juga ditampilkan di DPR dalam rapat dengar pendapat. Ya. Sudah sempat itu? Sudah, dan di situ buka-bukaan gitu. Nah itu menurut saya mesti dilihat lagi sejauh mana anggota DPR juga melakukan pendalaman ya. Sungguh-sungguh tidak mengawasinya. Gitu loh. Benar-benar dites tidak? Iya betul. Saya kira mesti ada upaya dari KPU, dari semua pihak, dan DPR juga nanti tanggal 3 Maret juga mulai bersidang. Ini mesti dibuka di DPR juga gitu. Jadi sebelum angket saya kira mesti ada pemanasan dulu di DPR, dipanggillah KPU itu, dipanggillah Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu ya. Bagaimana kinerja kedua lembaga penyelenggara pemilu. Kita berharap bahwa pemilu itu betul-betul terselenggara secara berkualitas ya. Berkualitas tidak hanya prosedural, tetapi juga betul-betul secara substansi. Di situ tidak ada penyelenggara pemilu tidak kecurangan di situ. Jadi semuanya berjalan dengan baik gitu. Jadi karena pemilu ini adalah instrumen ya, bagaimana kita melihat kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika penyelenggara pemilu ini kocar-kacir, banyak terjadi kesalahan teknis, kemudian juga kecurangan-kecurangan misalnya. Ini kan mengurangi kualitas demokrasi. Ini yang kita khawatirkan ya. Ya, ketika kita melihat ada banyak kesalahan ya, banyak error yang terjadi di sistem Sirekap. Akhirnya minimal saya lah ya, saya tidak tahu, saya rasa mungkin ada orang-orang lain yang kemudian akhirnya jadi mulai muncul keraguan, Kang Ade. Penghitungan real count-nya ini benar juga nggak? Jangan-jangan dengan sistem yang lain misalnya begitu, ada juga masalah di situ. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dipastikan dulu sebelum kemudian diputuskan mengumumkan hasil pemilu ini. Tapi kita harus jeda dahulu Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan Kang Ade pendapat juga dari para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Adi, salam sehat. Selamat pagi. Ya Pak John, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, usut anomali suara pilpres. Jadi ini memang. Kalau saya mencermatinya Bung Leo, ini kemarin kan memang ada himbauan dari KPU pusat kepada PPK ya, ke KPU daerah keluarnya, bahwa apa ditunda sampai tanggal 20 kemarin. Rekapitulasi pleno di setiap tingkat kecamatan gitu, karena permasalahan di Sirekapnya. Artinya memang ini ada betulnya. Saya lagi mengapa kayak anomali ini, ya kan nyata itu, ya penggandaan setiap TPS terbukti, kan? Seharusnya, tapi kita nanti kan yang dipakai itu kan Sirekapnya yang apa, real. Yang hasil pleno-pleno setiap PPK lanjut ke KPU Kabupaten. Ini lagi proses sekarang kan. Salah di Kabupaten mungkin hari ini mulai. Nah, tidak apa ditarik. Tapi ini kan permasalahan di tingkat PPK masih banyak. Jadi ini memang betul kata Bung Leo tadi. Ya coba kita plototi semua ini. Ya, kita kan masih menganut kepada manual. Ya, Pak John. Itu tidak kita pungkiri, Bung Leo. Harus manual ini yang apanya. Pak John, Bapak tahu tidak proses untuk mengupload, mengunggah data dari C1 Plano kepada Sirekap itu seperti apa? Bapak tahu nggak Pak? Kalau tidak saya tahu. Tahu dia bilang sistemnya itu kan ada kalau tidak pas kata dia misalnya contoh suara terpakai. Nah itu informasinya begini Pak John. Jadi hasil C1 Plano itu difoto Pak, lalu hasil foto ini diupload kepada aplikasi Sirekap, dan aplikasi itu yang ternyata sering mengartikan angka-angka yang difoto itu menjadi salah. Nah ini masalahnya tuh Pak. Ya betul. Kadang-kadang kita apalagi ini kan teknologi, yang di kita kan tidak kayak di Jawa hebat-hebatnya IT kita yang bagian tingkat PPK ini. Ya didukung lagi kadang-kadang satu daerah tuh sinyal tidak ada. Nah jadi ini bisa contoh lah ya. Kata Bang Leo tadi 300 ditambahkan 0 1. Pak, ini udah ngantuk-ngantuk jadi 3.000 dia. Itu menurut KPPS yang beberapa orang yang bercerita Pak, itu sebenarnya masalahnya ada di aplikasinya Pak. Mereka sudah memfoto dengan baik, mengupload, itu jadi jam pasir, lalu kalaupun berhasil ada angka yang salah dibaca oleh sistem aplikasinya ini loh Pak. Itu masalahnya Pak. Iya betul Boleh. Ini kan udah sebelum berapa mungkin setengah tahun menjelang pemilu kita kan udah pernah bedah juga di editorial ya. Ini yang akan terjadi begini kan terbukti sekarang kan. Jadi kita tunggu saja real count berarti ya Pak John ya. Kita mana real count. Ya? Kita nggak usah karena kita negara berkembang bukan negara maju. Ya? Kita yang itu aja. Itu aja. Baik. Panjang ceritanya di Boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak John. Di belakang Pak John ada Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini Bang, mungkin saya kali ini berpendapat agak lain. Tidak apa-apa Pak, silakan. Nah, dari survei itu kan lembaga akademis, lembaga prestis, taruhannya nama baik, taruhannya reputasi. Dari survei itu lembaga-lembaga survei yang bonafit itu prosentasenya seperti itu.
Terus quick count seperti itu mendekati. Bahkan real count yang sekarang mencapai 77%, ya seperti itu. Paling nanti sampai final itu Anies 24, Prabowo 58, Ganjar 17. Pokoknya totalnya 100% lah. Nah, sekarang saya akan mengulas kata sportif. Misalnya Taufik Hidayat pebulu tangkis bertanding dengan Lindan. Taufik kalah, Taufik mesti nyalami. Selamat Dan, kau memang hari ini kau tampil baik. Suatu saat Taufik menang, Lindan kalah. Oke Bek, sekarang gantian kamu dari ini main baik. Terus tidak alasan saya kalah karena raket saya begini, angin AC begini. Pak Amrozi, maaf, saya sudah menangkap maksud Anda Pak. Tapi yang memang kita sedang bahas saat ini adalah bukan hasilnya Pak, tapi sistem sirekapnya ini. Kenapa kemudian banyak masalah ketika harusnya menjadi sistem pembanding untuk membandingkan dengan nanti hasil real count. Kenapa ini banyak masalah? Lalu bagaimana? Bukan hasilnya loh Pak Amrozi. Hasilnya sih nanti kita lihat sama-sama tentunya. Tapi sistem aplikasinya ini kenapa bermasalah itu Pak Amrozi? Oke, berarti prosesnya kan? Masalah hasil, oke. Tapi kita orientasi pada proses bukan hasil. Tapi kita ingin lihat prosesnya ini Pak, bukan hasilnya. Hasilnya nanti kita tunggu KPU tentunya. Kita orientasi pada proses. Nah, kalau kita bicara proses, saya tuh kan berkali-kali lewat Metro TV umpama apakah DPR yang dulu pemerintah itu kan DPR, Presiden, Menteri itu namanya pemerintah. Sekarang yang namanya pemerintah itu kan hanya Presiden dan Menteri, DPR di luar itu, DPR sebagai pengamat. Pengawas nah, apa DPR itu tidak pernah berpikir kalau tiap 5 tahun sekali umbrus ada seperti ini itu apa tidak dikembalikan model Pak Harto dengan catatan tetap kita reformasi, tetap demokrasi, cuma sistemnya keterwakilan yang tempo hari Pak Amrozi usulkan ya. Iya. Oke. Dulu kan pemilu tuh nyaman, aman, tidak pernah ada money politik. Pokoknya harga emas gampang, beras murah, petani gembira. Baik. Oke. Gitu aja. Terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Eli di Sorong, Papua Barat ya. Pak Eli, selamat pagi. Ya, pagi Metro TV. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Eli. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini dari tanggal 13 Februari sebelum pencoblosan ya. Itu Bawaslu sudah surat di KPU untuk perbaiki sirekap. Tapi itu tidak ditindaklanjuti. Akhirnya carut marut perolehan suara atau hasil pemilu ini carut marut yang saya lihat sebagai orang awam. Carut marut sekali dari sirekap. Itu kenapa KPU tidak kasih mati aja itu. Dimatikan saja dulu ya. Iya, supaya ada jadi titik terang benderang buat masyarakat. Sebagai punya hak demokrasi. Baik, itu saja Pak Eli. Iya. Oke, terima kasih Pak Eli di Sorong, Papua untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Eli ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi ini yang suaranya awalnya ini kan suaranya mulai gaduh ya, tapi begitu juga dengan hasil daripada sirekap ini maka malah tambah gaduh lagi. Ya, tambah karena gaduh. Hal-hal yang banyak terjadi itu yang di luar prasangka daripada masyarakat. Yang soalnya agak aneh ya. Dan ini kan katanya anggarannya besar ya, uang negara banyak digunakan di situ untuk memberikan alat yang canggih di sirekap ini. Tapi secanggihnya alat itu kan SDM-nya yang menggerakkan. Manusianya. Nah, inilah kita lihat bagaimana cara kerja mereka itu untuk menghasilkan yang jujur ya. Dan ini jadi sebenarnya dari sini soalnya jangan disalahkan sirekapnya ini karena itu kan dikendalikan oleh manusia orang-orang ya. Jadi yang mengendalikannya ini bagaimana dia punya konsistensi untuk menghasilkan yang sebenarnya yang jujur. Inilah pertanyaan masyarakat ya. Bagaimana bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa betul-betul hasil yang diperoleh itu adalah hasil yang sesuai dengan ini. Apalagi tadi sudah dikatakan bahwa banyak sekali kejanggalan yang seharusnya kapasitasnya 300 ternyata ada yang sampai 500. Jadi ini kan di luar ini yang bisa dilihat secara jelas ya. Bukan dari sirekap saja ini. Bisa jelas dilihat. Nah, inilah kelemahan kita daripada maksudnya upaya menjalankan tugasnya dengan
sejujurnya untuk bertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa hasil yang diperoleh itu betul-betul hasil daripada suara masyarakat. Ya, itu barangkali. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia masih ada pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Jakarta. Ada Pak Indra. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Pak Indra. Silakan Pak pendapat Anda, Pak. Saya mohon dikoreksi aja sih, Pak. Iya. Jadi pengetahuan saya sih servernya itu kan di luar negeri ya. Servernya Sirekap. Nah, kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau dia di luar negeri, kalau dia mau diaudit, itu kan kita harus sesuai dengan polisi mereka tuh di tempat server itu ada. Nah, itu menurut saya agak sulit gitu. Saya nggak tahu ya apakah itu mudah untuk kalau diaudit itu aja sih Pak. Pertanyaan saya kenapa harus di luar negeri gitu? Storage itu kan storage data ya. Iya. Kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Itu aja sih. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra di Jakarta. Terima kasih untuk pendapatnya. Ini banyak ini tanggapan masyarakat ini Kang Ade. Soal server, soal manusia. Kalau Pak Amrozi tadi menyoroti ya sportif lah. Ini kan hasilnya kemungkinan mungkin tidak akan banyak berubah. Yang kita soroti kan sebenarnya caranya ya, sistemnya ini. Bagaimana Kang Ade? Silakan. Ya, demokrasi akan berkualitas jika mengacu pada proses ya. Jadi prosesnya itu mesti baik, prosesnya itu mesti akuntabel, dan prosesnya ini mesti melibatkan seluruh warga masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat baik ya. Hanya saja dalam secara proses ini kan bermasalah. Nah, ketika bermasalah ini saya kira mesti ada upaya dari KPU bagaimana segera menyampaikan kepada publik seluas-luasnya. Tadi juga soal kedaulatan digital sempat disinggung juga ya. Bagaimana ini dugaan mengenai servernya di luar negeri. Ini mesti ada penjelasan juga dari KPU. Seperti itu. Ini kan ketika ada permasalahan dan kita melakukan audit, kita kan yurisdiksinya juga akan jauh juga gitu kan. Sampai ke luar negeri, dan itu saja akan menyulitkan. Jadi mesti ada penjelasan dari hulu sampai hilir. Nah, oleh karena itu saya kira pilihan pada hak angket ini adalah pilihan yang masuk akal ketika berbagai permasalahan ini, mulai dari kedaulatan digital, proses sampai kemudian deviasi yang sangat lebar ya, dari C1 plano kemudian kepada Sirekap. Ini hasil yang jauh berbeda ya. Ini perlu ada penjelasan yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Leo, memang ada BIMTEK ya kepada KPPS ya, dan beberapa penulisan misalnya itu masih ada juga yang memang tidak sesuai dengan angka-angka yang kotak-kotak itu ya, angka yang digital ya. Nah, ini menurut saya harus dibuka ya, harus disampaikan kepada publik kenapa terjadi kesalahan penulisan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah proses rekapitulasi secara manual, secara berjenjang. Jadi semua saksi dari semua partai menurut saya harus betul-betul memelototi ini proses penghitungan secara manual ya. Karena yang menjadi acuan hasil pemilu adalah bukan Sirekap. Ya, Sirekap hanya menjadi alat bantu untuk transparansi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat melihat hasil C1 plano di setiap TPS di setiap TPS di dalam Sirekap itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana manual itu harus betul-betul berlangsung secara akuntabel dan transparan. Kalau bicara tadi real count itu ya, Kang Ade. Saksi itu kan tidak selalu ada di setiap level ya. Kan hanya sampai di kecamatan ke atas kan akhirnya nanti bagaimana itu memastikan bahwa penghitungan ini berjalan dengan memang akurat nih, Kang Ade? Semua proses ini kan melibatkan juga partai-partai ya. Saksi dilibatkan ya, sampai ke tingkat pusat ya. Nah, dari situ menurut saya semuanya harus melihat bagaimana proses itu terjadi, bagaimana angka ini terjadi deviasi atau tidak. Jadi menurut saya masih ada waktu sampai sekarang suara yang masuk 70% ya. Nah, ini masih ada waktu bagaimana proses selanjutnya ini bisa berjalan secara akuntabel. Seperti itu, Leo. Tadi Pak Eli di Sorong mengusulkan yang saya juga sempat usulkan tadi, Kang Ade, bahwa ya kalau memang bikin bingung, bikin kegaduhan, ya menurut bahasa Pak Eli, kasih mati saja dulu Sirekap itu. Matikan saja dulu Sirekapnya supaya tidak ada jadi masalah. Itu sekarang sudah terjadi atau belum ya? Saya
belum memeriksa juga nih Sirekapnya masih hidup atau sudah dikasih mati nih oleh KPU? Sirekapnya masih berlangsung ya. Masih hidup ya? Ya, sebenarnya dari KPU sendiri sudah melakukan evaluasi ya. Perbaikan katanya. Sudah melakukan perbaikan ya ketika di hall sementara itu. Tetapi masih ada permasalahan-permasalahan. Nah, ini mungkin KPU juga sekiranya si Mahkamah juga ya kalau dimatikan ini bagaimana akuntabilitasnya, karena bagaimanapun juga pengadaan Sirekap ini, pembuatan Sirekap ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Harus ada manfaatnya begitu ya. Kalau dimatikan sekarang nanti pertanyaannya, nah, ini buang-buang uang nih. Buang-buang uang dan bisa dikena sanksi juga. Kena sanksi juga, pelanggaran etik berat nantinya. Nah, ini menurut saya perlu ada perbaikan juga segera gitu. Ya. Kita memang menghormati juga yang tadi dikatakan Pak Amrozi ya, Kang Ade ya, bahwa ya sportivitas memang kita harus junjung tinggi. Tapi pertanyaannya kan bagaimana kita mencapai sesuatu hasil, itu kan juga harus sportif. Termasuk juga para penyelenggara juga harus sportif mengakui kalau memang ada kekurangan di dalam sistemnya. Kita sudah mulai melihat itu tidak sih? Bahwa memang KPU mengatakan, oke, Sirekap banyak masalah, kami hold dulu atau kami matikan dulu sampai benar-benar bagus baru kami hidupkan lagi. Kan belum melihat seperti itu kan? Ya, menurut saya ada mekanisme di mana kita bisa mengetahui ya, bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Itu ada proses di Bawaslu. Saya kira mesti ada ke Bawaslu tidak hanya sekedar surat ya, melayangkan kepada KPU, tetapi juga melakukan pemanggilan saya kira. Karena sudah ada beberapa pengaduan juga terkait Sirekap ini. Dan menurut saya persidangan harus segera dibuka juga oleh Bawaslu. Kenapa terjadi kekacauan data ya? Kenapa terjadi deviasi yang cukup lebar dari C1 Plano ke Sirekap ya. Baik. Bagaimana pembacaan konversi image ke angka ini terjadi penyimpangan yang cukup jauh. Nah, ini menurut saya harus dibuka di Bawaslu. Oke. Kita memang ingin, artinya maksud saya tidak cukup dengan press conference-nya dari KPU, tetapi mesti ada pendalaman. Nah, pendalaman ini kan terjadi di Bawaslu dalam persidangan. Jadi jangan ragu-ragu menurut saya kalau misalnya komisioner KPU ini melakukan pelanggaran, saya kira pelanggaran etika, ya jangan segan-segan juga untuk diberhentikan gitu. Karena kan sanksinya kan sudah terakhir kemarin. Ibaratnya walaupun kita berteman begitu Kang Ade, kalau saya yang salah atau Kang Ade yang salah, kita harus bisa mengatakan satu sama lain, Anda salah untuk diperbaiki. Kita harus jeda dulu Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau melihat seluruh proses, kan kita tentunya berharap hasil pemilu, baik presiden maupun legislatif, itu punya legitimasi. Supaya kemudian kita semua, terlepas dari siapapun yang didukung, itu benar-benar bisa menerima hasil dan akhirnya memang mendukung siapa yang akan menjadi pemimpin kita kelak. Pertanyaannya adalah dengan PR KPU Bawaslu seperti ini, soal Sirekap, soal real count-nya juga nanti, itu apakah kemudian kita bisa mengatakan pemilu ini hasilnya nanti akan legitimate? Ya, kalau kita melihat bagaimana pemilu bisa berjalan dengan integritas, maka kita harus melihat perjalanan ya. Jadi proses dari hulu sampai hilir ya. Proses dari hulu itu adalah bagaimana prakondisi pemilu ya. Pra-pemilunya ini mesti betul-betul akuntabel ya. Karena ada upaya-upaya yang saya kira sekarang sudah beredar juga, ada politisasi, kemudian juga ada penggiringan aparatur dan berbagai hal yang mengarah kepada salah satu paslon. Ini saya kira mesti diungkap secara terbuka ya. Kemudian juga proses pemilu, Sirekap yang terjadi kekacauan data di situ. Ini kan sangat menyedihkan. Padahal di 2014, 2019 kita sudah menggunakan sistem teknologi juga namanya situng ya. Sistem penghitungan secara elektronik ya. Harusnya belajar dari dua pemilu itu, Sirekap tidak lagi terjadi ya. Kita sepertinya seperti negara terbelakang. Jadi soal-soal seperti ini di mana kita bukan proses yang mendadak, ada proses panjang sekali bagaimana kita menggunakan sistem secara elektronik. Padahal itu masih gagal. Padahal setiap hari kita misalnya nih sederhana saja ya, mungkin ini terutama di kota-kota besar Kang Ade, kita beli makanan saja sudah pakai aplikasi. Kita beli tiket kereta, tiket pesawat sudah pakai aplikasi. Kita apa saja pakai aplikasi. Tapi menghitung suara
suara aplikasinya kok jebol begini. Bagaimana Kang Andi, silakan. Ya, jadi menurut saya perlu ada pembelajaran ya bangsa ini bagaimana ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, pembelajaran ini sistem ketatanegaraan kita sudah membuka berbagai saluran-saluran secara demokratis ya. Ada proses di MK, ada proses di Bawaslu, ada proses politik di DPR yang namanya hak angket. Jadi menurut saya semuanya ini harus bergerak sehingga kemudian bangsa ini bisa belajar di kesalahan masa lalu. Jangan sampai ini kemudian membebani pemerintahan mendatang. Kan pemerintahan terpilih juga tentu saja juga tidak mau dibebani dengan permasalahan-permasalahan yang masih jelas, yang masih belum jelas, yang masih gelap. Atau bahkan jadi diragukan legitimasinya kan? Jadi diragukan. Nah, ini menurut saya harus dibuka seluas-luasnya. Proses hak angket ini bukan proses yang semata-mata bertujuan untuk pemakzulan. Itu tidak bisa dipastikan juga ujungnya beberapa pemakzulan. Tergantung dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses di angket ini. Jadi proses angket ini bisa memanggil siapapun. Prinsipnya adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing pun bisa dipanggil. Jadi siapapun bisa dipanggil. Jadi menurut saya proses-proses ini harus ditempuh sehingga kemudian bangsa ini belajar, bangsa ini tahu bahwa ada saluran yang memang berdasarkan hukum. Konstitusi memberikan konstitusi itu. Kita tuh luar biasa. Indonesia ini memiliki konstitusi yang betul-betul menurut saya bisa menjamin, bisa menciptakan Indonesia menjadi negara maju. Melaksanakan angket dugaan kecurangan pemilu itu bukan artinya kemudian berusaha menggagalkan pemilu kan? Tidak. Jadi proses angket ini proses politik, proses yang memang tidak bisa mengubah hasil pemilu. Jadi kalau misalnya hasil pemilu katakanlah A, kemudian proses angket hasilnya bisa B, itu bisa saja terjadi. Tetapi yang paling penting adalah proses transparansi, bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu, tata kelola pemerintahan ini. Kan bagaimanapun juga penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi harus sama-sama berdasarkan akuntabilitas, harus berdasarkan transparansi dan partisipasi di situ, Leo. Semoga setelah kita bicara ini kemudian anomali ini benar-benar bisa diusut dan diselesaikan ya, Kang Ade Alawi. Sekarang ini pemilu sekarang ini banyak sekali anomali politik, anomali dan sebagainya. Jadi harus segera diakhiri anomali ini dengan kita berjalan secara track hukum dan etika. Karena mungkin Indonesia negara ajaib juga. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, sangat wajar kalau publik curiga terhadap lembaga penyelenggara pemilu kali ini sebagai bagian dari rekayasa demi mendukung salah satu paslon yang bertarung di Pilpres 2024. Apalagi KPU dan Bawaslu sepertinya tidak memberikan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan paslon itu. Tidak aneh kalau hak angket di DPR digulirkan dengan langkah konstitusional, publik dan wakil rakyat di parlemen bisa melihat secara transparan apa yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam pemilu kali ini. Anomali tidak boleh dibiarkan melenggang. Saya Leonard Samuel, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.